Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat izin dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul dan melaksanakan presentasi kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yaitu Bapak Dr. Dedi Rusyandi SEMSI selaku dosen mata kuliah makroekonomi dan juga teman-teman semua yang saya banggakan. Kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri, yaitu nama saya Dawa Fatia Kandita Mersandasyah, dan saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Daris Afisena, Warsito, Aziz Rahman, Nazwa Safina Ramadhani, Alma Apriliani, dan juga Luffy Anggriani. Materi pertama yaitu berkaitan dengan penawaran uang dan harga dalam pandangan klasik. Ahli-ahli ekonomi sebelum Keynes, yaitu para ahli dari ekonomi klasik, mereka memiliki suatu teori yang dibagi menjadi dua tentang teori keuangan. Yang pertama adalah teori kuantitas atau quantity theory of money. Yang kedua yaitu teori sisa tunai atau cash balance theory. Sebenarnya, kedua teori ini tuh memiliki bentuk yang berbeda, namun pandangan pokok teori ini adalah sama, yaitu perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama, presentasinya dengan tingkat harga. Kenaikan penawaran uang akan menaikkan harga pada tingkat yang sama, dan penurunan penawaran uang akan menurunkan harga juga pada tingkat yang sama. Sebagai contohnya, misalnya, pertambahan penawaran uang ini tuh sebanyak 5%, akan menaikkan harga pada tingkat 5% juga. Apabila terjadi perubahan dalam penawaran uang, maka harga juga akan ikut berubah. Misalnya mengalami penurunan 5% di penawaran uang, maka harga akan mengalami penurunan sebanyak 5% juga. Tetapi, apabila tidak terdapat perubahan dalam penawaran uang, maka harga juga tidak akan ikut berubah. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu persamaan pertukaran. Nah, persamaan pertukaran ini tuh biasanya digunakan untuk mengetahui teori kuantitas uang. Dengan persamaannya itu MV sama dengan PT, yang dimana M itu merupakan penawaran uang atau singkatnya itu M1 yang sudah dijelaskan oleh kelompok yang sebelumnya, bahwa M1 ini merupakan jumlah uang yang beredar. Terus kita lanjut ke V. V ini ditentukan oleh keseringan uang berpindah tangan dalam masyarakat, dan kalau diartikan sebagai laju peredaran uang. Dan P ini merupakan tingkat harga, tapi tingkat harga di sini adalah merupakan gambaran indeks harga atau tingkat harga pada ekonomi umumnya. Dan yang T ini merupakan jumlah uang dan jasa yang diperjualbelikan. Tapi T ini tuh bukan berupa nominal uang secara fisikal, melainkan meliputi barang-barang jadi maupun barang-barang setengah jadi. Oleh karena itu, jika PT ini dibandingkan dengan pendapatan nasional, maka PT ini lebih besar nilainya dibandingkan dengan pendapatan nasional tersebut, atau PT ini lebih besar dari Y. Mengapa demikian? Itu dikarenakan dalam pendapatan nasional hanya menjual barang-barang jadi saja yang sudah diproduksi dalam suatu negara pada satu tahun tertentu. Sedangkan PT ini kan tadi meliputi barang-barang setengah jadi juga, sehingga nilai PT ini lebih besar dengan Y. Jadi ada kalanya teori kuantitas uang ini dinyatakan dengan persamaan MVY sama dengan Y, yang dimana M merupakan penawaran uang, VY laju peredaran uang yang dibelanjakan untuk barang-barang jadi saja, dan Y merupakan pendapatan nasional. Baik, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Sekarang adalah teori kuantitas uang. Dalam pandangan teori kuantitas uang ini adalah secara ringkasnya
merupakan perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama tingkatnya ke atas harga-harga dan perubahan kedua variabel tersebut adalah ke arah yang sama. Jadi balik lagi seperti di awal ya, apabila penawaran uang bertambah sebanyak 5%, maka harga-harga bertambah sebanyak 5% juga. Dan apabila penawaran uang berkurang sebanyak 5%, maka harga-harga juga akan berkurang sebanyak 5%. Hal ini tuh diasumsikan dalam sebuah asumsi dan pandangan teori kuantitas yang dikemukakan oleh Irving Fisher, seorang ahli ekonomi Amerika, yang beliau ini merupakan seorang ahli ekonomi klasik. Menurut beliau, di poin yang pertama yaitu laju peredaran uang atau V adalah tetap. Nah, menurut para ahli ekonomi klasik termasuk beliau ini, kelajuan dalam peredaran uang tergantung pada beberapa faktor teknikalnya, seperti sistem pembayaran gaji, ciri-ciri kegiatan perdagangan, efisiensi sistem pengangkutan, dan juga kepadatan penduduk. Nah, semua ini tuh dianggap tidak akan berubah, sehingga faktor-faktor ini juga yang akan menjadi pengaruh terhadap kelajuan uang karena tidak mengalami perubahan. Maka cara masyarakat juga dalam menggunakan uang tidak akan berubah juga, sehingga ya laju peredaran uangnya akan tetap sama. Terus lanjut ke poin yang kedua, yaitu kesempatan kerja penuh selalu tercapai dalam ekonomi. Nah, maksudnya adalah karena kesempatan kerja penuhnya tercapai dalam perekonomian, maka jumlah barang-barang dan jasa akan tetap dan tidak dapat ditambah. Merujuk pada rumus Say, yaitu penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri, sehingga setiap barang yang dikeluarkan akan dibeli oleh masyarakat. Maka untuk memaksimumkan, mereka akan selalu memproduksi barang pada tingkat kesempatan kerja penuh, yang berarti nilai T adalah jumlah yang tetap dan tidak akan berkurang ataupun bertambah. Sebagai implikasi dari kedua asumsi ini, dapat dijelaskan dengan menggunakan persamaan MV sama dengan PT tadi. Apabila M mengalami perubahan, maka hanya nilai P saja yang akan berubah pada tingkat yang sama dengan M. Baik, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Contoh angka. Nah, misalkan dalam suatu perekonomian T-nya sama dengan 500, penawaran uangnya sama dengan 200, dan laju peredaran uang adalah 5, berdasarkan kepada teori kuantitas, tingkat harga sebesar Rp2 ditunjukkan oleh perhitungan berikut, yaitu MV sama dengan PT. Tadi berapa M-nya? M-nya kan tadi adalah 200. Penawaran uangnya 200. Terus V-nya ini adalah 5, sehingga 200 dikali 5. Sama dengan PT, yang diketahui hanyalah T-nya saja, yaitu sebesar 500. Dimasukkanlah ke dalam rumus, dan yang dicari adalah P, sehingga 500 dikali P. Nah, untuk mencari P ini, P sama dengan 200 dikali 5 yang menghasilkan 1000, dibagi dengan 500, sehingga nilai P-nya adalah 2 atau Rp2. Nah, apa sih yang terjadi kalau misalnya penawaran uangnya meningkat sebanyak 25%? Yang tadinya hanya 200, penawaran uangnya menjadi 250. Dengan menggunakan persamaan teori kuantitas, akan dapat dilihat bahwa tingkat harga akan mengalami kenaikan sebanyak 25% juga, yaitu dari Rp2 menjadi Rp2,5. Contoh yang ini tuh ada di buku makroekonomi yang ditulis oleh Sadono Sukirno ya. Tapi gampang. Tadi kan naiknya 25% nih ya. Nah, penawaran uangnya 200. Nah, dari 200 kan kalau naik 25% menjadi 250. Tinggal diganti aja di sini. Yang tadinya 200, M-nya menjadi 250,
Karena V-nya tetap, jadi 250 ini tetap dikali dengan 5. Nah, sama dengan, kan T-nya tetap ya, 500, jadi tetap aja. Yang berubah kan cuma M-nya aja, yang tadi 200 menjadi 250. Nah, sehingga untuk mencari P ini adalah 250 dikali dengan 5, yang menghasilkan 1250 dibagi dengan T-nya 500, sehingga didapatkan 2,5 atau 2,5 rupiah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya, yaitu teori sisa tunai. Sebelum Irving Fisher mengembangkan teori kuantitas, seorang ahli ekonomi Inggris, Alfred Marshall dari Cambridge, mengembangkan teori sisa tunai. Teori ini menerangkan sifat hubungan di antara penawaran uang dan tingkat harga. Teori ini mempunyai pandangan yang sama dengan teori kuantitas uang. Teori ini juga berpendapat bahwa perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan harga-harga yang sama tingkatnya. Teori ini diterangkan dengan menggunakan persamaan M sama dengan KPT, di mana M adalah penawaran uang, P adalah tingkat harga, dan T adalah jumlah barang-barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam perekonomian. Dalam teori sisa tunai ini, K adalah bagian dari pendapatan masyarakat yang tetap dipegang mereka dalam bentuk tunai. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kritikan-kritikan ke atas teori kuantitas uang, atau teori yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Ke masa kini, pandangan pokok teori kuantitas uang masih mendapat sokongan yang kuat dari segolongan ahli-ahli ekonomi. Ahli ekonomi modern yang menyokong teori kuantitas uang dikenal sebagai golongan monetaris. Mereka berpendapat bahwa pemerintah perlu mengatur penawaran uang agar inflasi dapat dihindari dan perekonomian dapat berkembang dengan teguh. Berdasarkan keyakinan ini, golongan monetaris berpendapat bahwa kebijakan moneter adalah alat yang paling efektif untuk mengendalikan kegiatan ekonomi. Segolongan ahli lainnya yang dinamakan Keynesian. Mengapa dinamakan Keynesian? Karena mereka memberi sokongan kepada pandangan Keynes. Mereka mempunyai pandangan yang berbeda. Mereka melihat bahwa teori kuantitas mengandung beberapa kelemahan dan tidak dapat memberi penjelasan yang baik mengenai sifat-sifat perhubungan di antara penawaran uang, tingkat harga, maupun kegiatan ekonomi negara. Kritik yang pertama yaitu pemisalan bahwa T adalah tetap kurang tepat. Asumsi ini berhubungan dengan keyakinan bahwa perekonomian selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Oleh karena itu, ahli ekonomi klasik berpendapat kesempatan kerja penuh selalu tercapai. Maka seterusnya mereka berpendapat bahwa jumlah barang dalam perekonomian tak dapat ditambah atau T adalah tetap. Golongan Keynesian berpendapat bahwa kesempatan kerja penuh tidak selalu dicapai. Yang banyak berlaku adalah kegiatan ekonomi yang tidak menggunakan faktor produksi secara sepenuhnya dan menyebabkan pengangguran. Oleh karena itu, jumlah barang atau T masih boleh ditambah. Kritik yang kedua ialah laju peredaran uang tidak selalu tetap dalam jangka pendek dan jangka panjang. Di samping faktor yang disebutkan oleh ahli ekonomi klasik, banyak lagi faktor yang mempengaruhi kelajuan peredaran uang. Pengangguran yang tinggi mengurangi pengeluaran masyarakat, dan ini mengurangi laju peredaran uang. Inflasi menyebabkan orang lebih suka berbelanja sekarang daripada di masa akan datang, maka peredaran uang bertambah cepat. Dalam jangka panjang, kemajuan dan perkembangan institusi keuangan mengurangi sisa tunai, dan ini mempercepat laju peredaran uang. Dengan demikian, terdapat faktor penting dalam jangka pendek dan jangka panjang yang akan mempengaruhi dan dapat mengubah laju peredaran uang. Kritik yang ketiga ialah perhubungan di antara penawaran uang dan harga adalah lebih rumit dari yang diterangkan oleh teori kuantitas. Apabila ekonomi menghadapi masalah pengangguran, persamaan MV sama dengan PT tidak dapat digunakan untuk menerangkan bagaimana perubahan penawaran uang akan mempengaruhi harga dan jumlah produksi barang maupun jasa. Seperti pertanyaan, adakah harga tetap dan jumlah produksi bertambah mengikuti pertambahan penawaran uang? Adakah P dan T akan bertambah? Atau adakah T tetap tidak berubah dan P bertambah? Jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut adalah jawaban yang sebenarnya, yang tidak dijelaskan oleh teori kuantitas. Lanjut kepada kritik yang keempat, yaitu teori kuantitas hanya memperhatikan fungsi uang sebagai alat untuk melicinkan kegiatan tukar-menukar dan transaksi dengan menggunakan uang. Dalam persamaan MV sama dengan PT, masyarakat dianggap meminta uang untuk tujuan membiayai transaksi saja berdasarkan persamaan MV sama dengan PT. Harga akan tetap stabil apabila kenaikan T sebanyak 5% diikuti oleh pertambahan M sebanyak 5% juga. Ini menunjukkan persamaan MV sama dengan PT menganggap bahwa uang hanya digunakan untuk tujuan transaksi jual beli barang. Sedangkan dalam teori Keynes, uang digunakan juga untuk tujuan berjaga-jaga dan spekulasi. Lanjut kepada kritikan yang terakhir, yang kelima, yaitu teori kuantitas mengabaikan efek perubahan penawaran uang ke atas suku bunga.
Dalam teori kuantitas tidak diperhatikan efek perubahan dari penawaran uang ke atas suku bunga. Ini disebabkan karena dalam teori klasik, suku bunga ditentukan oleh penawaran tabungan dan permintaan tabungan untuk investasi. Oleh sebab itu, mereka berpendapat bahwa penawaran uang tidak mempengaruhi suku bunga. Sedangkan pandangan golongan Keynes berbeda. Menurutnya, penawaran uang mempengaruhi suku bunga. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya ada teori keuangan Keynes, yang dimana teori ini membahas 3 hal. Yang pertama, ada tujuan-tujuan masyarakat untuk meminta atau menggunakan uang. Yang kedua, faktor-faktor yang menentukan tingkat bunga. Dan yang ketiga, efek perubahan penawaran uang atas kegiatan ekonomi negara. Lalu ada tujuan-tujuan memegang uang. Yang pertama ada permintaan uang untuk transaksi, yang dimana transaksi ini kita lakukan setiap hari guna memenuhi kebutuhan kita, kayak membeli alat tulis atau membeli keperluan-keperluan lainnya. Dan yang kedua ada permintaan uang untuk berjaga-jaga. Nah ini tuh untuk berjaga-jaga menghadapi permasalahan yang mungkin terjadi di masa depan, kayak misalnya sakit. Nah itu kan tidak bisa diprediksi gitu. Dan yang ketiga ada permintaan uang untuk spekulasi, yaitu dengan dibelikan atau disimpan dalam surat-surat berharga kayak obligasi pemerintah, saham, dan lain-lain. Selanjutnya ada permintaan uang dalam grafik. Kita bahas grafik yang pertama, yaitu permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Nah, permintaan uang untuk dua tujuan ini dipengaruhi oleh faktor yang sama, yaitu tingkat pendapatan nasional. Nah, seperti pada gambar, bahwa sumbu datarnya itu menggambarkan MTP atau permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, sedangkan sumbu tegak lurusnya itu atau Y itu menggambarkan tingkat pendapatan nasional. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa pada tingkat pendapatan nasional YA, itu MTP-nya sebesar MA. Pada saat tingkat pendapatan nasionalnya naik menjadi YB, tingkat permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga atau grafik selanjutnya ada permintaan uang untuk spekulasi, yang dimana tujuan spekulasi ini tuh kan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga tingkat permintaan uang untuk spekulasi atau MSP ini tuh dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Nah, dapat dilihat pada grafik, pada saat tingkat suku bunganya R0, maka MSP-nya itu sebesar M0. Tapi saat tingkat suku bunganya turun menjadi R1, justru MSP-nya itu naik menjadi M1. Nah, sehingga kurvanya itu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, yang dimana dapat disimpulkan bahwa semakin rendah tingkat suku bunga, maka semakin tinggi atau semakin besar permintaan uang untuk spekulasi. Selanjutnya ada permintaan dan penawaran uang dan suku bunga. Dalam teori Keynes itu disebutkan bahwa suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Seperti yang telah diterangkan sebelumnya bahwa tujuan memegang uang itu yang pertama ada tujuan untuk transaksi, yang kedua tujuan untuk berjaga-jaga, dan yang ketiga ada tujuan untuk spekulasi. Dengan demikian permintaan uang dalam ekonomi ditentukan seperti gambar berikut. Nah, kita bahas yang A dulu. Pada grafik A itu menggambarkan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Oleh karena itu, tidak ditentukan oleh suku bunga, maka kurva MTP itu bentuknya tegak lurus yang berarti tidak elastis sempurna. Selanjutnya ada grafik B, ini tuh menggambarkan kurva MSP atau kurva permintaan uang untuk spekulasi, yang dimana ini udah dijelasin sebelumnya bahwa kurva MSP ini tuh dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Lalu yang terakhir ada grafik C yang menggambarkan permintaan uang dalam masyarakat, yaitu MD, yang meliputi permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga dan spekulasi. Nah, kurva MD ini diperoleh dari menjumlahkan kurva MTP dengan kurva MSP. Dalam kurva MD menunjukkan bahwa pada suku bunga R0 itu permintaan uang dalam perekonomian adalah D0. Sedangkan pada suku bunga R1, permintaan uang dalam perekonomian adalah D1. Selanjutnya ada grafik penawaran uang. Pada gambar terdapat kurva MD yang melambangkan kurva permintaan uang, udah dijelasin sebelumnya, dan ada kurva MS0 dan MS1, yaitu kurva penawaran uang. Nah, jumlah penawaran uang dalam suatu masa itu ditentukan oleh pemerintah melalui bank sentral, dan jumlahnya adalah tetap dalam jangka pendek. Maka, kurva penawaran uang itu tidak elastis sempurna atau tegak lurus. Perubahan dalam penawaran uang itu ditunjukkan oleh pergerakan-pergerakan kurva tersebut. Apabila kurva MS-nya itu bergerak ke kanan, maka semakin
tinggi tingkat penawaran uangnya. Apabila kurva MS-nya bergerak ke kiri, maka semakin rendah tingkat penawaran uang. Selanjutnya ada grafik penentuan suku bunga. Suku bunga dalam ekonomi itu ditentukan oleh keseimbangan dalam permintaan dan penawaran uang. Kita bahas pada gambar, kita asumsikan bahwa pada mulanya itu jumlah penawaran uang adalah MS0. Nah, kurva itu bersilangan dengan kurva MD pada E0, dan ini berarti bahwa suku bunga adalah R0. Seterusnya, kita asumsikan pula pada penawaran uang yang bertambah menjadi MS1, kurva itu bersilangan dengan MD pada E0. Ini berarti suku bunganya itu turun menjadi R1. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa perubahan-perubahan dalam penawaran uang akan mempengaruhi suku bunga. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan uang dan kegiatan ekonomi pandangan Keynes. Menurut pandangan klasik, menyatakan perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan tingkat harga, tapi perubahan ini tidak akan menimbulkan efek ke atas tingkat produksi dan kegiatan ekonomi negara. Sedangkan menurut pandangan Keynes berkeyakinan bahwa pengangguran selalu wujud dan menyebabkan tingkat kegiatan ekonomi belum mencapai tingkat yang maksimum. Keadaan ini dapat diperbaiki melalui dua kebijakan. Yang pertama, menaikkan pengeluaran agregat melalui perubahan pengeluaran pemerintah dan komponen pengeluaran agregat lain seperti ekspor dan investor. Kedua, menambah penawaran uang seperti membeli obligasi dan menurunkan tingkat diskonto. Efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara dapat dibedakan kepada 3 tahap perubahan. Yang pertama, perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan ke atas suku bunga. Kedua, perubahan suku bunga akan mengubah jumlah investasi. Yang ketiga, perubahan investasi mengubah pengeluaran dan akhirnya pendapatan nasional. Mekanisme transmisi menggambarkan perubahan uang ke atas kegiatan ekonomi negara, digambarkan pada gambar A. Pertambahan penawaran uang dari MS jadi MS1 menyebabkan suku bunga merosot dari R menjadi R1. Pada gambar B, efek perubahan suku bunga ke atas investasi ketika tingkat bunga R0 tingkat investasi swasta I0 perubahan penurunan tingkat bunga menjadi R1 dan investasi bertambah menjadi I1 investasi bertambah sebesar delta I. Berikutnya pada gambar C, efek pertambahan investasi delta I ke atas pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Sebelum kenaikan investasi, pengeluaran agregat adalah AE0, maka pendapatan nasional Y0, kenaikan investasi sebanyak delta I, kenaikan pengeluaran agregat jadi AE1, pendapatan nasional bertambah mencapai Y1. Dapat disimpulkan perubahan penawaran uang akan mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional. Pertambahan penawaran uang akan menambah pendapatan dan kesempatan kerja, pengurangan penawaran uang akan menurunkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Berikutnya ada perangkap likuiditas, adalah suatu keadaan di mana suku bunga dalam perekonomian mencapai tingkat yang sangat rendah dan menyebabkan permintaan uang mencapai elastis sempurna. Digambarkan pada gambar 9.5, pada mulanya penawaran uang adalah MS0, pada tingkat penawaran ini permintaan uang MO mencapai MS0 di titik E0 menunjukkan suku bunga sebesar 4%. Asumsikan pemerintah menambah penawaran uang sehingga menjadi MS1, perubahan ini menyebabkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang dicapai di E1 dengan suku bunga sebesar 2%. Dari titik E1, kurva permintaan telah elastis tersempurna. Akibatnya penawaran uang terus ditambah, tingkat bunga tidak akan turun lagi. Contohnya menambah penawaran uang menjadi MS2, keseimbangan E2, suku bunga akan tetap berada di 2%. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, efek perubahan penawaran uang ke atas kurva AD. Dalam grafik A, ditunjukkan bagaimana perubahan penawaran uang akan mempengaruhi keseimbangan Y sama dengan AE dan pendapatan nasional. Pada awalnya diasumsikan pengeluaran agregat adalah AE0 dan tingkat harga adalah P0. Pengeluaran agregat tersebut akan menyebabkan keseimbangan pendapatan nasional dicapai di E0 dan dengan demikian pada mulanya pendapatan nasional adalah Y0. Sesuai dengan keadaan keseimbangan yang asal ini,
Dalam gambar B ditunjukkan kurva AD yang melalui titik A yang menggambarkan tingkat harga P0 dan pendapatan nasional real adalah Y0. Perubahan penawaran uang seperti ditunjukkan dalam analisis mengenai mekanisme transmisi akan mengalihkan kurva AE0. Apabila penawaran uang berkurang, kurva AE0 akan bergeser ke bawah, misalnya menjadi AE1. Keseimbangan ekonomi negara dicapai di E1 dan pendapatan nasional berkurang kepada Y1. Perubahan ini berlaku pada tingkat harga yang tidak berubah, yaitu pada P0. Dengan demikian, dalam analisis ADAS, keseimbangan di E1 digambarkan oleh titik B pada grafik B. Perubahan yang sebaliknya, yaitu apabila penawaran uang bertambah, kurva pengeluaran agregat akan ke atas, misalnya menjadi AE2. Keseimbangan pendapatan nasional akan berubah ke E2 dan pendapatan nasional meningkat menjadi Y2 dalam analisis ADAS. Keseimbangan ini ditunjukkan oleh titik C. Titik ini menggambarkan sampai di mana kurva AD0 bergerak apabila penawaran uang bertambah. Pertambahan ini menyebabkan AD0 bergeser menjadi AD2. Selanjutnya ada kurva efek perubahan penawaran uang ke atas keseimbangan ADAS. Dalam analisis sebelumnya ditunjukkan bagaimana pengurangan atau pertambahan penawaran uang akan mempengaruhi kurva AD. Analisis di bagian ini seterusnya akan menunjukkan bagaimana kenaikan itu mempengaruhi keseimbangan ADAS. Dua keadaan akan ditentukan, yakni yang pertama ada keadaan di mana kurva AS adalah landai, dan yang kedua keadaan di mana kurva AS curam. Dalam keadaan pertama, kurva AS landai, kurva AD dan kurva HS 0 yang bentuknya landai, keseimbangan ADAS yang asalnya adalah di E. Dengan demikian tingkat harga adalah P0 dan pendapatan nasional real adalah Y0. Pertambahan penawaran uang mengalihkan kurva AD menjadi AD1 dan menyebabkan keseimbangan bergeser ke E1. Kedudukan keseimbangan ini menunjukkan tingkat harga mengalami kenaikan yang relatif kecil, yaitu dari P0 menjadi P1, dan pendapatan nasional real mengalami kenaikan yang relatif besar, yaitu dari Y0 menjadi Y1. Yang kedua ada kurva AS curam. Sekarang perhatikan keseimbangan di antara AD dan AS, di mana kurva AD adalah seperti yang diterangkan sebelum ini, tetapi kurva AS1 curam. Keseimbangan awal adalah pada titik E, yang juga pada tingkat harga P0 dan pendapatan nasional real atau Y0 yang sama dengan pada keseimbangan dalam keadaan 1. Akan tetapi seperti yang dijelaskan dan dilihat dalam gambar sebelumnya, perubahan keseimbangan yang berlaku berbeda sifatnya dalam keadaan 2. Harga mengalami kenaikan yang lebih tinggi P0, P2 ke dalam keadaan 2, lebih besar dari P0, P1 dalam keadaan 1. Dan pendapatan nasional real mengalami pertambahan yang lebih rendah, yaitu Y0, Y1 dalam keadaan 1 adalah lebih besar dari Y0 dan Y2 dalam keadaan 2. Baik, saya di sini akan menjelaskan kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Nah, sebelumnya apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter atau dapat berupa uang beredar, uang primer, atau kegiatan kredit perbankan, dan atau suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Nah, terus ada berapa sih golongan dari kebijakan moneter? Kebijakan moneter dibagi menjadi dua golongan, yaitu satu, kebijakan moneter kuantitatif, dan kedua, kebijakan moneter kualitatif. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu kebijakan moneter kuantitatif. Kebijakan moneter kuantitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian.
Nah, dalam langkah ini akan menurunkan suku bunga dan penurunan ini selanjutnya akan menggalakkan perkembangan kegiatan ekonomi sehingga tingkat kesempatan kerja menjadi lebih tinggi dan pengangguran pun akan berkurang. Dalam masa inflasi, pengeluaran masyarakat adalah melebihi penawaran barang-barang yang tersedia dalam perekonomian. Oleh sebab itu, pengeluaran agregat perlulah kita kurangi melalui pengurangan dalam penawaran uang dan kenaikan suku bunga. Nah, dalam perubahan tersebut akan menurunkan pengeluaran agregat sehingga terdapat keseimbangan di antara pengeluaran dalam ekonomi dengan jumlah penawaran barang-barang. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kebijakan moneter kualitatif. Apa sih kebijakan moneter kualitatif? Kebijakan moneter kualitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Nah, dengan perkataan lain, tujuan utama kebijakan ini bukanlah untuk mengawasi perkembangan penawaran uang, tetapi untuk mempengaruhi jenis-jenis pinjaman yang diberikan institusi keuangan. Nah, ini dapat memungkinkan bank sentral untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi ke arah yang diharapkan. Oke. Baik, saya akan menjelaskan lebih jauh nih mengenai kebijakan moneter kuantitatif. Nah, dalam slide ini, kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dapat dibedakan dalam 3 jenis tindakan, yaitu 1. Melakukan jual beli surat-surat berharga di dalam pasar uang dan pasaran modal. Langkah ini dinamakan atau biasa disebut operasi pasar terbuka. Yang kedua, membuat perubahan ke atas suku diskonto dan suku bunga yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan. Nah, yang ketiga, membuat perubahan ke atas cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank-bank perdagangan. Nah, saya menjelaskan yang pertama dulu nih. 1. Melakukan jual beli surat-surat berharga di dalam pasar uang dan pasar modal, atau kita biasa sebutnya lah secara singkat itu operasi pasar terbuka. Apa sih operasi pasar terbuka itu? Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan moneter yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Nah, terus apa sih yang dilakukan dari kebijakan ini? Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau membeli surat berharga di pasaran modal. Nah, Bank sentral dapat membuat perubahan-perubahan ke atas jumlah penawaran uang dengan membeli dan menjual sekuritas. Bentuk tindakan yang akan diambil tergantung pada masalah ekonomi yang dihadapi. Misalnya, ketika ekonomi menghadapi resesi, jumlah uang beredar perlu ditingkatkan. Nah, sehingga bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar dengan membeli sekuritas. Pasokan uang akan meningkat karena ketika bank sentral melakukan pembayaran atas pembeliannya, maka cadangan yang tersedia bagi bank komersial menjadi lebih besar. Nah, dengan kelebihan proposal, mereka bisa memberikan lebih banyak pinjaman. Nah, pinjaman ini akan diinvestasikan dan kegiatan ekonomi negara akan meningkat. Nah, bagaimana saat inflasi? Pada saat inflasi, aktivitas ekonomi yang berlebihan harus dikurangi. Mengapa? Karena salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi jumlah uang beredar. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu dapat mencapai dan dicapai oleh bank sentral dengan membeli sekuritas. Dengan penjualan tersebut, maka simpanan masyarakat dan cadangan yang dimiliki oleh bank umum akan berkurang. Nah, selanjutnya, supaya operasi pasar terbuka dapat dilaksanakan dengan sukses dan memberikan efek yang diharapkan, ada 2 keadaan yang harus wujud dalam keadaan-keadaan tersebut. Itu yang pertama, dalam operasi pasar terbuka, yaitu 1. Bank-bank perdagangan tidak memiliki kelebihan cadangan. Kedua, dalam ekonomi telah tersedia cukup banyak surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Selanjutnya saya akan bahas mengenai yang bank-bank perdagangan tidak memiliki kelebihan cadangan. Nah, apabila kelebihan cadangan yang dimiliki oleh bank-bank perdagangan cukup besar, mereka dapat membeli surat berharga yang dijual oleh bank sentral dengan menggunakan kelebihan cadangan tersebut. Oleh karena itu, bank-bank perdagangan tidak perlu mengurangi jumlah tabungan giral. Apabila tabungan giral tidak mengalami perubahan, maka penawaran uang juga tidak akan mengalami perubahan. Sedangkan yang kedua, dalam ekonomi telah tersedia cukup banyak surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Nah, kondisi ini, operasi pasar terbuka hanya akan mencapai tujuannya apabila terdapat surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan untuk melaksanakan kebijakan itu. Nah, dalam teori ini, bank sentral dapat secara efisien mempengaruhi perubahan-perubahan dalam penawaran uang dengan melakukan jual beli surat-surat berharga di dalam pasar. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua, itu mengubah suku bunga dan suku diskonto. Apa sih suku bunga itu dan apa sih suku diskonto itu?
Yang pertama, suku bunga atau secara sederhana suku bunga bank diartikan sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Sedangkan suku diskonto adalah berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskonto adalah potongan atau bunga yang harus dibayar oleh orang yang menjual wesel atau surat dagang yang diuangkan sebelum waktunya. Oke. Nah, dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi kegiatan bank-bank perdagangan, Bank Sentral harus memastikan agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan kepada sistem bank. Nah, untuk mencapai tujuan ini, ada 2 langkah yang dapat dilakukan oleh Bank Sentral. Yang pertama adalah dengan membuat pengarahan-pengarahan atau peraturan-peraturan tentang corak dan jenis investasi yang dapat dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Dan yang kedua, yaitu memberi pinjaman kepada bank-bank yang menghadapi masalah dalam cadangannya. Itu cadangannya adalah kurang dari cadangan minimum yang ditetapkan oleh peraturan. Kita harus tahu di dalam membantu bank-bank perdagangan ada 2 bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh Bank Sentral, yaitu 1 dengan memberikan pinjaman atau dengan membeli surat-surat berharga tertentu yang dimiliki oleh bank perdagangan yang memerlukan bantuan. Nah, tingkat yang ditentukan oleh Bank Sentral tersebut dinamakan suku diskonto atau suku bank, atau bahasa Inggrisnya bank rate. Nah, peranan Bank Sentral sebagai suatu sumber pinjaman atau tempat untuk mendiskontokan surat-surat berharga tersebut dapat digunakan oleh Bank Sentral sebagai suatu alat untuk mengendalikan jumlah penawaran uang dan tingkat kegiatan ekonomi. Dalam keadaan ini, mana kegiatan ekonomi berada di bawah tingkat yang mewujudkan kesempatan kerja yang tinggi, Bank Sentral dapat mempertinggi kegiatan ekonomi dengan menurunkan suku diskonto. Nah, dengan penurunan suku diskonto, tentunya biaya yang harus dibayar oleh bank-bank yang perdagangan untuk meminjam dari Bank Sentral menjadi lebih murah. Nah, inilah salah satu cara yang dapat menggalakkan mereka untuk memberikan lebih banyak pinjaman. Nah, bagaimana sebaliknya apabila Bank Sentral ingin mengurangi kegiatan ekonomi yang sudah mencapai tingkat yang terlalu tinggi, suku diskonto perlu dinaikkan. Karena kenaikan suku diskonto ini akan mendorong bank-bank perdagangan menaikkan suku bunga ke atas pinjaman-pinjaman yang diberikannya. Nah, oleh karenanya, para pengusaha enggan membuat pinjaman baru dan pelanggan-pelanggan yang telah membuat pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang dilakukan di masa lalu. Pada akhirnya, aktivitas ekonomi negara pun akan menurun. Selanjutnya yaitu mengenai ketiga, itu mengubah tingkat cadangan minimum. Nah, kesuksesan kedua jenis kebijakan moneter yang baru dibicarakan di atas sangat bergantung kepada apakah kebanyakan bank perdagangan mempunyai kelebihan cadangan atau tidak. Nah, apabila kelebihan cadangan terdapat dalam kebanyakan bank perdagangan, kedua-dua tindakan di atas tidak dapat digunakan untuk membuat perubahan-perubahan dalam penawaran uang. Sedangkan apabila kelebihan cadangan banyak terdapat di bank-bank perdagangan, di dalam mempengaruhi penawaran uang, langkah bank sentral yang paling efektif adalah dengan mengubah tingkat cadangan minimum. Nah, kelebihan cadangan yang terdapat di bank-bank pedagang akan dapat dihapuskan dengan menaikkan tingkat cadangan minimum tersebut. Nah, sebagai contoh nih, misalkan cadangan minimum yang diwajibkan adalah 20%, tetapi bank-bank perdagangan pada umumnya mempunyai cadangan sebanyak 25%. Nah, dalam keadaan seperti ini, operasi pasaran terbuka dan kebijakan mengubah tingkat bunga tidak akan memberi efek ke atas jumlah penawaran uang. Untuk mempengaruhi penawaran uang, perlulah terlebih dahulu suku cadangan dinaikkan menjadi 25%. Baik, lanjut yang selanjutnya, yaitu mengenai kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kualitatif sudah jelaskan pada awal tadi. Nah, sekarang kebijakan moneter yang bersifat kualitatif biasanya dibedakan dalam 2 jenis. Yang pertama, penghalauan pinjaman secara terpilih. Kebijakan ini dilakukan dengan menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau digalakkan. Terus yang kedua, pembujukan moral. Dalam melaksanakan kebijakan ini, Bank Sentral mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank perdagangan untuk meminta mereka melakukan langkah-langkah tertentu. Nah, di dalam kebijakan moneter kualitatif juga terdapat 2 nih pembahasan, yaitu yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama ada pengawasan pinjaman secara terpilih, dan yang kedua pembujukan moral. Nah, apa sih tujuan utama dari pengawasan pinjaman secara terpilih? Tujuan utama dari melaksanakan pengawasan pinjaman secara terpilih adalah untuk memastikan bahwa
bank-bank perdagangan memberikan pinjaman-pinjaman dan melakukan investasi-investasi yang sesuai dengan yang diingini oleh pemerintah. Beberapa contoh lain langkah-langkah bank sentral untuk mengendalikan pinjaman bank-bank perdagangan adalah: 1. Mengarahkan bahwa bank komersial memberikan pinjaman kepada pembeli-pembeli rumah biaya murah dengan tingkat bunga yang rendah. Yang kedua, menggalakkan pemberian pinjaman kepada pedagang-pedagang kecil. Yang ketiga, memberikan syarat yang lebih ringan untuk pinjaman kepada pedagang kecil dan industri rumah tangga. Nah, tentunya dari contoh-contoh ini itu dapat mewujudkan tujuan utama yang telah disebutkan di pengawasan pinjaman secara terpilih. Nah, kebijakan pinjaman secara terpilih juga dapat dilakukan ke atas, yaitu pinjaman bank perdagangan kepada para konsumen. Yang kedua, pinjaman untuk membeli saham-saham di pasaran modal. Oke, selanjutnya yang kedua mengenai pembahasan sebelum bahas itu saya akan menjelaskan apa sih pinjaman kepada para konsumen. Pinjaman yang diberikan oleh bank-bank perdagangan untuk membeli barang-barang tahan lama seperti televisi, mobil, perabot, dan alat-alat dapur, dan untuk membeli rumah dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Nah, sedangkan pinjaman untuk membeli saham sebelum berlakunya kemunduran dalam pasaran selama pada tahun 1929, Bank Sentral di Amerika Serikat tidak membatasi besaran pinjaman yang dapat diberikan kepada pembeli-pembeli surat berharga dan saham perusahaan. Nah, jadi dalam ini tentunya kita sebagai kebijakan kualitatif, kita memberikan pinjaman untuk membeli saham-saham di pasaran modal. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai pembujukan moral. Kebijakan ini dijalankan oleh Bank Sentral bukan dengan menetapkan dalam bentuk tertulis hal-hal yang harus dilakukan oleh bank-bank perdagangan, tetapi dengan mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank sentral. Nah, dalam pertemuan ini, Bank Sentral menjelaskan langkah-langkah yang sedang dijalankan pemerintah dan bantuan-bantuan apa yang diinginkan oleh Bank Sentral dari bank-bank perdagangan untuk menyusun tindakan tersebut. Dari pertemuan ini, bank-bank perdagangan akan mengetahui langkah-langkah bagaimana yang harus mereka lakukan agar usaha-usaha yang sedang dilakukan pemerintah akan mencapai tujuan dan efek yang diharapkan. Nah, langkah-langkah ini ada kalanya bersifat pengharapan agar bank-bank perdagangan menjalankan suatu kebijakan pengawalan kritis secara terpilih, tetapi ada kalanya langkah-langkah yang dilakukan lebih mempengaruhi perubahan dalam penawaran uang dan bukan ke atas jenis-jenis pinjaman dan investasi keuangan yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Nah, ini berarti dalam menggunakan pembujukan moral di dalam menjalankan kebijakan moneternya, Bank Sentral mungkin menjalankan kebijakan bersifat kuantitatif, tetapi mungkin pula menjalankan kebijakan yang bersifat kualitatif. Dengan melalui pembujukan moral, Bank Sentral dapat meminta bank-bank perdagangan untuk mengurangi atau menambah keseluruhan jumlah pinjaman atau menambah pinjaman kepada sektor-sektor tertentu dan atau membuat perubahan-perubahan ke atas suku bunga yang mereka tetapkan ke atas pinjaman yang mereka berikan. Sampai di mana keinginan dari Bank Sentral akan dipenuhi oleh bank-bank perdagangan sangat bergantung kepada masing-masing bank tersebut. Oleh karena itu, kesuksesan dari kebijakan yang dijalankan secara pembujukan moral tergantung kepada sampai di mana bank-bank perdagangan menjalankan kebijakan yang diusulkan oleh Bank Sentral. Nah, mungkin itu saja yang dapat dijelaskan oleh saya mengenai kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke teman-teman, saat ini kita akan membahas efek kebijakan moneter dalam grafik. Nah, efek kebijakan moneter yang akan kita bahas ini adalah kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif. Setelah tadi kita membahas kebijakan moneter kuantitatif dan kualitatif, nah kali ini kita akan melihat bagaimana sih efek kebijakan moneter itu dalam bentuk grafik. Nah, di sini ada dua grafik. Yang pertama ada grafik analisis Y sama dengan AE dan ada grafik analisis ADAS. Ini merupakan grafik yang menggambarkan efek kebijakan moneter. Nah, kita lihat dulu yang menggunakan grafik analisis Y sama dengan AE. Y sama dengan AE itu merupakan titik keseimbangan kan, di mana Y adalah pendapatan nasional dan AE adalah pengeluaran agregat. Nah, di sini bisa kita lihat, misalkan pada mulanya
suatu perekonomian di satu negara itu mengalami kemunduran yang ditandai dengan titik E0. Nah, E0 ini merupakan garis perpotongan antara Y dan AE0, yang mana ini merupakan titik perekonomian yang mengalami kemunduran. Oleh karena itu, Bank Sentral itu akan melakukan kebijakan moneter, yang mana kebijakan moneter ini akan meningkatkan pengeluaran agregat. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, di sini dari kurva AE0 itu ada peningkatan menjadi kurva AE1, sehingga terjadi keseimbangan perekonomian baru yang ditandai dengan titik E1 dengan pendapatan nasional Y1. Nah, jadi di grafik analisis Y sama dengan AE, efek kebijakan moneter itu meningkatkan pengeluaran agregat. Lalu coba kita lihat di grafik analisis ADAS. Di sini konsepnya masih sama seperti yang tadi. Hanya saja bedanya kita menggunakan kurva ADAS sebagai analisisnya. Nah, sama seperti yang tadi, misalkan suatu perekonomian di suatu negara itu mengalami kemunduran yang ditandai dengan titik E0 dengan pendapatan nasionalnya Y0 dan tingkat harganya adalah P0. Lalu, efek kebijakan moneter ini meningkatkan pengeluaran agregat, yang mana meningkatkan juga kurva AD0 ke AD1. Sehingga ketika kita ambil garis lurus dari P0, itu tercipta titik E1 dengan pendapatan nasional Y1. Nah, ini ini bukanlah pendapatan nasional real dan titik keseimbangan real ya. Kenapa? Karena yang menjadi titik keseimbangan real adalah ketika kurva AD dan kurva AS itu saling berpotongan. Bisa kita lihat di sini, S1 itu tidak berpotongan dengan kurva AS. Yang berpotongan dengan kurva AS itu ada di titik E2. Nah, kenapa sih kok bisa jadi di E2? Jadi gini teman-teman, pertambahan pengeluaran agregat dari AE0 menjadi E1 itu akan meningkatkan harga-harga. Nah, ini tuh mengurangi pendapatan nasional real dan pengeluaran agregat. Sehingga tercipta keseimbangan ekonomi di titik E2 dengan pendapatan nasional Y2 dan tingkat harga P1. Karena efek kebijakan moneter itu mempengaruhi tingkat harga dan mempengaruhi pendapatan nasional suatu negara. Sekian, terima kasih.